Pasal yang ke-40 kita akan belajar dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita amati dari 3 ayat ini. Mengapa dikatakan di situ bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah? Siapa yang lelah? Dikatakan dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang tiada berdaya? Itulah kita manusia. Sehingga tahap pertama untuk dapat memahami tentang kekuatan dari Tuhan adalah mengenali diri kita sendiri. Banyak orang lupa bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah yang mulia tetapi sekaligus hina. Kita mulia karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tetapi sekaligus kita hina karena kita dibuat dari debu tanah. Nah, 2 hal ini harus betul-betul seimbang dalam hidup kita. Kita harus menyadari kita adalah makhluk mulia. Demikian juga dengan sesama kita. Sehingga dengan menghargai kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah, kita tidak mudah untuk membuli orang lain. Kita tidak juga mudah putus asa ketika kita dibuli oleh orang lain. Putri saya sekarang ada bekerja di Karawaci, tetapi waktu masih SMA dulu dibuli oleh teman-temannya lalu menangis. Tiba di rumah, ya aku dibully. Kenapa? Ditanya, namanya Lea. Lea, kamu bisa renang? Gak bisa. Oh, lalu itu diberitakan saudara di kalangan teman-temannya, gak bisa renang. Oh Lea, hari gini gak bisa renang. Wah, malu. Lalu dia share ke saya. Sudah ya, anak perempuan dekat dengan papanya ya. Gitu. Jadi saya bilang, oke Lea, lalu saya bisiki sesuatu besok kalau kamu dibully gitu lagi. Kamu ngomong gini aja. Oke. Nah betul, sudah besoknya saya dapat cerita. Putri saya berkata, iya Pak, tadi saya juga dibully. Makin banyak yang membuli karena itu diberitakan viral di sekolah bahwa Lea tidak bisa renang. Lalu Lea bilang pada temannya, kalian bisa main piano enggak? Gak bisa, hari gini gak bisa main piano. Kalian bisa main tamborin tidak? Gak bisa, hari gini gak bisa main tamborin. Ya. Jadi saudara-saudara, saya bilang pada putri saya, kamu punya sesuatu yang orang lain juga gak punya. Nah sejak saat itu dia pede sudah. Putri yang lain yang sekarang ada di Amerika, waktu masih lebih muda dari sekarang juga begitu. Ya, ketika dia kuliah di Unpar Parahyangan, dia pulang ke rumah dia sedikit sedih. Ya, Pak, kenapa aku pulang ke Semarang ya? Gitu. Loh memangnya kenapa? Oh teman-temanku pulangnya itu ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Loh kenapa? Karena orang tuanya bekerja sebagai diplomat di kedutaan-kedutaan kita yang ada di sana. Terus saya bilang, loh Nika, kamu lupa papamu juga duta besar. Papa duta besar? Ya, papa utusan Tuhan ditempatkan di Semarang. Coba tanya sama orang Singapura, Semarang itu mana? Kan luar negeri. Halo. Tanya sama orang-orang di London, mana itu Semarang? Oh, itu luar negeri, itu di Indonesia. Sama. Ya, jadi jangan kecil hati. Kita mulia, tetapi juga kita harus tetap penuh kerendahan hati dan kita sadar kita hina. Nah, di ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dalam kemuliaannya manusia punya banyak keterbatasan, punya banyak ketidakmampuan.
Kita tidak bisa memprediksi hari-hari ini walaupun begitu banyak ahli. Kita hidup di zaman yang serba tidak pasti. Sesuatu yang tidak diduga bisa saja terjadi. Kita penuh dengan keterbatasan, itulah yang harus kita sadari. Ya, kita bukan orang yang serba bisa. Kita bukan orang yang serba mampu. Mungkin hanya di bidang tertentu, tetapi tidak mungkin di bidang yang lain. Ketika saya masih remaja, saya melakukan salah satu dosa besar, yaitu melecehkan Tuhan. Karena waktu itu saya menghadapi, ya biasa waktu SMA ya, pelajaran-pelajaran seperti matematika, fisika itu sulit begitu ya. Jadi lalu ada teman remaja yang mengatakan, ya berdoa toh, minta hikmat sama Tuhan. Ya, oh ya, memangnya Tuhan bisa matematik? Memangnya Tuhan bisa fisika gitu ya. Tuhan kan urusannya cuma Alkitab gitu. Jadi ketika saya berdoa, sudah Tuhan tegur saya. Petrus, kamu belajar fisika, coba kamu taruh barang tanpa tali, ya, kan pasti jatuh ke bawah. Nah, kamu lihat enggak planet-planet, enggak ada talinya, enggak ada siapa itu. Ya, kalau dulu zaman mitologi Yunani, dipikul katanya oleh Atlas, coba cari di mana sih Atlas yang mikul bumi. Kalau di Jogja namanya Mangku Bumi, begitu ya, Mangku Bumi. Mana itu, enggak ada. Dan aku ciptakan semuanya itu, galaksi-galaksi. Petrus sadar. Waduh ya betul. Jadi saudara-saudara, kita manusia sangat penuh dengan keterbatasan. Bahkan orang muda pun katanya, orang muda yang rasanya hebat. Yang lalu ada banyak saudara anak-anak muda crazy rich. Ya, itu saya tidak tahu crazy rich maksudnya rich but crazy atau crazy but rich gitu. Ya. Wah rasanya sebelum usia before 30 harus sudah mencapai begini-begini. Ya tersandung. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah keberadaan kita manusia. Dan manusia juga punya banyak salah duga, salah mengerti terhadap apa yang Allah kerjakan. Perhatikan ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Oh ya? Begitu? Enggak, tidak, faktanya tidak begitu. Tapi Yakub, Israel, umat Tuhan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Aku ada pergumulan, aku ada kesulitan, aku ada tantangan. Tapi kayaknya Tuhan tidak peduli padaku. Aku tidak diperhatikan Allahku. Ia meninggalkan aku. Nah ini seperti gambaran saudara-saudara yang berulang kali kita lihat. Satu lukisan yang indah sekali tentang footstep of Jesus, ya, jejak kaki Tuhan, yang seringkali itu juga kita kenakan kepada diri kita. Aku berjalan bersama Tuhan dengan 2 pasang telapak kaki, Tuhan di sisiku, aku dipegangnya. Tapi ketika melewati daerah-daerah tertentu yang begitu menakutkan, tinggal sepasang, dan kita langsung protes, Lord, where are you? Di mana engkau Tuhan? Loh, aku bersamamu. Mana buktinya? Tadinya ada 2 pasang tapak kaki. Sekarang tinggal sepasang tapak kakiku. Engkau kemana? Engkau pergi meninggalkan aku. Seperti ini kata Yakub dan Israel. Hidupku tersembunyi dari engkau. Hakku tidak kau perhatikan. Dan Tuhan menegur kembali. Keliru. Kalau tadinya ada 2 pasang. Dan sekarang tinggal sepasang. Itu bukan tapak kakimu Petrus. Itu tapak kakiku. Perhatikan. Lalu tapak kaki saya di mana? Aku menggendong kamu. Wow, luar biasa bukan? Kita seringkali berpikir Tuhan meninggalkan kita. Bahkan justru di saat-saat yang sulit, yang tadinya 2 pasang tapak kaki tinggal sepasang, ternyata itu kaki Tuhan dan kita digendongnya. Melewati lembah bayang-bayang maut, kata pemazmur, aku tidak takut bahaya sebab Ia besertaku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manusia penuh dengan ketidakmengertian dan selalu itu tadi, ya, jadi salah tanggap, salah ngerti, gagal paham terhadap karya Tuhan dalam hidup kita. Nah ini bagian yang pertama, mari kita mengenali diri kita. Nah bagian yang kedua adalah mengenali Tuhan. Yang dikatakan tadi, aku akan memberikan kepada engkau kekuatan. Siapa Tuhan?
Seringkali kita lupa siapa dia. Mari kita lihat di ayat 25, 26. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini mengingatkan kita kembali siapa toh Tuhan yang kita percaya. Rasul Paulus mengatakan, I know to whom I believe. Aku tahu kepada siapa yang kupercaya. Itulah sebabnya aku mempercayakan hidupmu kepadanya. Ada banyak orang mengikut Tuhan, tetapi masih ragu akan kemampuannya. Dapatkah ia menolong saya? Pedulikah ia dengan saya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenali Tuhan pertama dari sisi kemampuannya. Dikatakan tadi, aku yang menciptakan semua bintang itu. Menyuruh segenap tentara mereka keluar. Kalau Tuhan sudah memanggil keluar, tidak ada saudara-saudara yang kemudian menahan diri. Tunggu dulu, nggak bisa. Saya masih ingat ketika kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Yesus ada di tepi danau Galilea. Dan murid-murid mencoba untuk kembali kepada hidup yang lama. Untuk menangkap ikan. Mereka pikir mereka masih piawai, mereka masih hebat, mereka masih mampu. Dan begitu mereka menebarkan jala, 7 orang murid Yesus di Galilea, nihil, kosong, hampa. Dan saya rasa saudara-saudara, jika saya adalah salah satu dari antara mereka sangat frustrasi. Kemana ikan-ikan? Ini sudah waktunya sudah tepat, malam hari. Lokasinya pasti juga sudah tepat karena mereka orang-orang yang di situ, mereka bukan orang baru di Galilea. Mereka orang-orang yang sudah tinggal lama di sana, tahu mana tempat ikan. Caranya, mereka juga sudah tahu. Waktunya sudah benar. Lokasinya sudah benar, kalau mau dikatakan sekarang itu cukup strategis. Caranya, metodenya juga sudah benar. Tapi empty, kosong. Dan Yesus berseru, "Hai anak-anak, adakah lauk padamu?" Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, jika aku menutup pintu, mau kamu berpikir kamu telah menghitung waktunya tepat, kamu menghitung strateginya tepat, kamu menghitung segala sesuatunya tepat, tapi kalau aku yang menutup pintu, tidak ada satupun dapat membuka. Dan sekarang kembali, tebarkan jalamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa bedanya dengan tadi menyebarkan jala dan sekarang kembali disuruh menyebarkan jala? Orang seringkali kena kepada trauma. Kalau dia pernah gagal pada lokasi tertentu, waktu tertentu, cara tertentu, umumnya dia tidak akan mengulangi lagi. Ngapain mengulangi lagi? Sudah pernah gagal, traumatic. Tapi Yesus katakan, do it again. But by my instruction, tetapi dengan instruksiku. Tadinya mungkin dengan hanya pemikiran manusia, tadinya mungkin dengan hanya analisa manusia, tetapi sekarang Yesus yang katakan. Dan saya sudah berpikir itu hari sudah mau mulai siang ya. Kebalik semua dengan tadi analisa waktu segala macam. Tapi Yesus, saya bisa bayangkan, Yesus katakan kepada ikan-ikan itu, sekarang keluar kamu. Loh, ini sudah belum waktunya keluar, tadi malam kami sudah keluar. Iya, tapi tadi malam kan kamu ke tempat-tempat lain sebagaimana yang aku perintahkan, dan sekarang keluar, masuk ke jala itu. Saudara-saudara, saya rasa ikan-ikan itu pada kemudian berebut untuk keluar dari sarangnya. Pencipta kita suruh kita keluar, masuk ke jala itu. 153 ekor mereka dapatkan. Jika Tuhan yang membuka pintu, tak ada satupun yang bisa menutup. Saudara-saudara mau mengakui kemampuan Tuhan? Amin. Kemampuan Tuhan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepeduliannya juga terhadap kita.
Dia Allah yang sangat peduli, Bapa yang sangat peduli. Ketika putra saya baru lulus sekian tahun yang lalu, saudara-saudara, di kafe, dia mau kerja. Saya sudah berpikir ini kerja di mana. Jadi saya pagi-pagi saya berdoa di kamar, dan setiap hari memang di rumah kami di mes gereja itu memang statusnya bisa kami tempati, Pak Gun, karena statusnya adalah HM, hak make, Pak, hak make. HM statusnya. Jadi lalu pagi-pagi burung-burung berkicau, itu seperti biasa sebenarnya. Tetapi pagi itu ketika saya berdoa, Tuhan katakan, Petrus, perhatikan apa yang kamu dengar. Ya, suara burung sebagaimana biasa. Perhatikan betul. Perhatikan. Dan saya dengar, saudara, burung-burung itu tidak saya beri makan, tidak saya pelihara. Tapi kicauannya begitu merdu. Petrus, kamu masih ragu? Kamu masih ragu aku bisa memelihara anakmu? Burung-burung di udara aku pelihara. Dia juga, istri kamu suka tanam bunga-bunga. Bunga-bunga. Aku hiasi. Dan saat itu, saudara, kembali saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya hamba Tuhan. Tetapi seringkali saya manusia yang juga masih seringkali khawatir. Jemaat boleh khawatir ya, bisa khawatir ya. Hamba Tuhan tidak boleh ya. Hamba Tuhan juga manusia, bisa khawatir. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, sekarang putra saya, dia di Jakarta, semula dia di kafe dan sekarang di musik. Dan sekarang malah bekerja di JKT48 sebagai music arranger. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa menduga? Putri pertama saya, dia ketika dia pamit, Papa aku mau kuliah S2. Saya bilang, Papa enggak punya duit. Ya, aku tahu, tapi sebagaimana Papa bilang, aku masih punya Bapa surgawi. Ya sudah, Papa bantu doa saja. Dan dia dapat beasiswa dari LPDP di Manchester di Inggris. Selesai dari Inggris dia pulang, Papa, aku mau melanjutkan S3. Ya, kembali saya bilang, Papa enggak punya duit. Makasih, Pak, atas kejujuran Papa enggak punya duit. Tapi seperti yang Papa ajarkan, aku punya Bapa surgawi, Heavenly Father, yang pasti peduli kepadaku. Aku mau ikut tes. Dia mendapatkan beasiswa di Amerika untuk PhD 7 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah ada di antara saudara yang masih berpikir jalan tertutup, no way out, tidak ada jalan keluar? Tapi mari kita ingat, kita adalah anak-anak dari Bapa kita yang di sorga yang tadi telah kita nyanyikan. Ia mampu, ia peduli, dan ia tahu the best time for you. Waktu yang terbaik bagi saudara dan waktu yang terbaik bagi saya. Kita tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Nah, setelah kita mengenali diri, kita mengenali Tuhan, dan yang ketiga mengenali rahasia kekuatannya. Di ayat 31 kembali kita baca, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Kita perlu terus melekat erat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita dapat mengenali rahasia kekuatan yang bisa kita peroleh dari Tuhan melalui penantian. Duduk di bawah kaki Tuhan, melekat erat dengan Dia. Dari situlah sumber kekuatan akan dialirkan kepada kita. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai tantangan, Tuhan berkata, kuatkanlah anakku, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mau belajar tentang rahasia kekuatan Tuhan, dikatakan dari mana Pak saya tahu bahwa benar-benar saya sekarang sudah kuat berlari. Yang tidak bisa berlari, berjalan. Jangan cuma stay, jangan cuma pasif, jangan cuma berdiam diri. Saya bisa bayangkan ketika dulu masih game itu masih sangat sederhana. Kadang-kadang ada game yang membuat kita ada di satu ruang yang tertutup. Tembok tertutup, tembok kiri tertutup, tembok depan tertutup. Ada di semacam satu ruangan yang tertutup. Dan saya ada di titik itu. Seakan-akan tidak ada way out, betul-betul tidak ada jalan keluar. Tetapi kemudian coba untuk melangkah.
Dan ketika melangkah di depan ada tombol, kecil tombol itu. Tapi ketika tombol itu terinjak, ada sesuatu yang tadinya tertutup, itu kemudian membingkas dan terbuka. Bapak Ibu Saudara sekalian, just one step ahead. Hanya satu langkah. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ilustrasi dua orang yang sama-sama menggali tebing. Karena di dalamnya katanya ada berlian-berlian yang luar biasa. Ada yang sudah menggunakan saudara-saudara peralatannya untuk menggali. Tidak mendapatkannya. Sementara temannya yang lain begitu cepat mendapatkannya. Dan kemudian dia putus asa. Padahal tinggal satu pukulan lagi. Dan berlian itu akan dia dapat. Berjalan, berlari, move. Apa yang Tuhan Yesus katakan dengan berkata bahwa iman kita dapat memindahkan gunung? Kembali ilustrasi sederhana mau saya sampaikan. Ketika saya membawa anak-anak dari Semarang menuju ke Dieng. Biasanya lewat perbukitan dari Temanggung naik ke atas itu. Dan saya katakan pada anak-anak, coba lihat tuh gunung tuh. Gunungnya ada di sebelah kanan bukan? Gunungnya di sebelah kanan. Perhatikan, saya bilang. Dan kamu tutup mata. Jangan buka matamu, nanti papa bisa mindahkan gunung. Gunung di sebelah kanan, kemudian karena jalan itu berputar, saudara-saudara, lalu kemudian gunung itu ada di sebelah kiri. Saya bilang, buka matamu, open your eyes. Wow, papa hebat, bisa mindahin gunung. Papamu hebat apa toh? Nah, papa tidak bisa apa-apa. Tetapi karena papa mau bergerak, setir mobil, bergerak, move, dan gunung itu pindah. Halo. Seringkali kita putus asa, gunungnya tidak pindah-pindah karena kita keliru menangkap perkataan Tuhan. Kamu bergerak dan posisi gunung itu akan berpindah. Oh, Tuhan memberi kekuatan ya, tetapi kekuatan itu bersifat intrinsik. Kekuatan itu diistilahkan dengan potential. Sesuatu yang potensial. Bapak Ibu yang pernah belajar fisika tahu yang namanya energi potensial. Energi potensial itu energi yang ada di dalam yang baru keluar ketika sesuatu dilakukan. Bekerja, move, itu baru kelihatan. Wah, kamu punya potensi nyanyi. Enggak, Opa, enggak bisa. Coba kamu nyanyi. Enggak, Opa, saya enggak bisa, Opa. Nyanyi. Begitu dia nyanyi, waduh betul. Memang ada potensi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia kekuatan terjadi ketika kita menantikan Tuhan. Dan dikatakan mereka harus terbang, harus lari, harus berjalan. Saya masih ingat sesuatu yang viral beberapa waktu yang lalu. Seseorang yang memelihara burung Raja Wali dari kecil, tetapi dikumpulkan mungkin dengan unggas yang lain. Ketika mau dilepas, dibawa ke tebing, dan burung Raja Wali itu sebenarnya melihat ada burung-burung Raja Wali lain yang terbang. Kemudian dia didorong, ayo terbang. Kamu punya sayap yang bisa terbang. Tapi saya lihat saudara di media sosial itu, kelepek. Cannot fly. Tidak bisa terbang. Mengapa? Terlalu lama kumpul dengan unggas-unggas yang memang tidak punya kemampuan seperti itu. Dengan siapa saudara? Berada dalam sebuah komunitas. Dengan orang-orang yang pesimis. Dengan orang-orang yang selalu takut. Dengan orang-orang yang selalu sudah memperhatikan angin, hujan, nanti ada angin, ada waduh ini cuaca, ini waduh janganlah. Potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak akan pernah keluar. Karena kita selalu mendengar apa omongan orang. Makanya beberapa kelompok sekarang namanya ABA. Ya, ayo baca Alkitab, tapi bagi saya itu akronim dari sesuatu yang lain. Bukan ayo baca Alkitab. Memang harus baca Alkitab, tetapi ABA singkatan Alkitab bilang apa. Bukan orang yang bilang. Kita terlalu banyak mendengar suara-suara ini dan itu. Tapi firman Tuhan sendiri yang berkata pada diri kita, ayo kamu bisa bersama aku, kamu bisa bersama aku, kamu mampu. Jangan lupa terhadap anak-anak kita, jangan lupa untuk mengatakan bersama Tuhan kamu bisa.
Sebab kadang-kadang bersama Tuhannya dibuang, ayo kamu bisa, ayo kamu hebat, ayo kamu mampu. Gak boleh begitu. Bersama Tuhan kamu bisa, bersama Yesusmu kamu mampu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenali diri, penuh keterbatasan. Kita butuh Tuhan dan kembali kenali Tuhan yang telah luar biasa menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya sebagai Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan sesuatu bahkan yang mustahil. Keahlian Tuhan kita adalah melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Dan ketika Tuhan membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan mari kita mau bergerak bersama dengan pimpinan Roh Tuhan. Kita mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan lupakan apa kata orang-orang di komunitas kita. Karena bukan berarti kita tidak mau mendengar nasihat mereka. Tetapi kalau kita salah memilih pergaulan, firman Tuhan katakan komunitas atau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Juga ada komunitas-komunitas yang melemahkan kita, padahal seharusnya kita bisa dan mampu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita mau berkata pada pagi ini, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mimbar saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan akan kami di dalam setiap langkah-langkah di dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mendapat kekuatan yang baru, bukan dari kekuatan diri kami, kemampuan kami, tetapi kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta
Dr. Petrus Ferry Setiadi, biarlah Engkau akan memakai akan hambamu sebagai wakil gembala jemaat Gereja Isa Al-Masih Pringgading maupun dalam tugas-tugas yang diemban di Gereja Isa Al-Masih Pringgading, dan kami percayakan ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kami atas nama